Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih dikasih kesehatan dan juga masih bisa nge-share lagi aktivitas hari-hari aku. Nah ini seperti biasa dimulai dari beres-beres warung ya teman-teman, karena aku jarang banget sekarang untuk ngerekod beres-beres rumah kayak gitu. Oke teman-teman, nah dan di sini aku mau lap-lapin dulu. Ini sebenarnya aku keburu-buru karena ini kesiangan ya. Tadi tuh aku udah bikin dulu sarapan buat bekal suami kerja. Terus ini aku lanjut beres-beresin di warung, sama ini juga belum aku lap-lapin ya teman-teman, karena semalam itu nggak sempat aku beresin. Yang beresin itu suami, karena aku tuh lagi nggak enak badan gitu ya teman-teman. Jadi kalau malam aku nggak beres-beres ya udah pagi-paginya tuh super repot kayak gini ya teman-teman, karena barang-barangnya tuh banyak yang kotor. Biasanya kalau aku beres-beres malam suka langsung aku cuciin ya. Oke, dan di sini juga aku mau lanjut display dulu karena sebentar lagi aku mau nganterin Rapan Bimba dulu. Jadi sebelum berangkat ya aku mau display semua jualan aku. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman. Nah dan ini juga alhamdulillah untuk minumannya nambah lagi ya. Semalam itu suami udah belanja, ini tinggal aku gantung-gantungin lagi ya teman-teman seperti biasa. Tapi sekarang lumayan agak banyakan sih minumannya dibanding yang sebelumnya. Alhamdulillah ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Tapi untuk hari ini kayaknya aku nggak bakalan jualan ayam dulu. Jadi hari ini aku cuma jualan minuman sama es kulkul ya teman-teman. Terus ada juga mie sakura atau mie goreng kayak gitu. Untuk yang lainnya aku libur dulu ya. Oh ya teman-teman, dan hari ini juga kebetulan kakak ipar itu mau lahiran. Minta doanya aja mudah-mudahan lahir dengan lancar ya teman-teman, terus sehat juga bayi dan ibunya. Nah dan ini aku juga nggak bisa nemenin, nggak bisa nengokin ke rumah sakit ya teman-teman, karena aku juga di sini ada anak kecil, ada Rapan yang nggak bisa aku tinggalin. Terus suami juga nggak ada ya teman-teman kerja, jadi aku nggak bisa nemenin di rumah sakit kayak gitu. Nah dan ini untuk coklatnya tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Harusnya sih aku udah belanja lagi, cuman kemarin pas aku belanja ke toko coklatnya tuh udah pada habis. Jadi yang ada cuman yang coklat original aja. Untuk yang coklat warna atau rasa-rasa yang lainnya kemarin itu kosong semua ya teman-teman. Nggak tahu ya, ini tuh udah beberapa minggu ini emang di tempat coklat itu kayak laris banget gitu. Tiap kesana tuh udah kehabisan mulu gitu coklatnya. Mungkin banyak pedagang es kulkul kali ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini lanjut karena Rapan itu minta dibikinin nasi goreng sebelum berangkat Bimba. Jadi aku mau bikin nasi goreng dulu, dan ini juga nasi gorengnya super simple banget karena ini tuh nasi goreng kesukaan Rapan. Harusnya sih ini nggak boleh dipakein bawang ya teman-teman, cuman biar agak wangi sih aku pakein bawang aja, biar nanti pas makan juga tinggal dipilihin aja sih bawangnya kayak gitu. Oke, dan barusan untuk nasinya aku campurin kecap aja sama penyedap rasa ya teman-teman, tanpa tambahan apapun gitu ya. Nah dan ini aku juga lagi ngangketin lauknya. Ini tuh semalam dikasih ada bingkisan gitu ya teman-teman, terus aku taruh aja di kulkas karena nggak kemakan. Sayang juga kan kalau dibuang gitu ya teman-teman, udah mah dikasih masa dibuang gitu ya. Nah dan ini aku taruh di kulkas biar nggak basi, dan ternyata emang nggak basi ya teman-teman. Terus ini pagi-paginya aku angetin lagi dan biar bisa aku makan. Teman-teman, ini aku udah beres mandi, udah siap-siap juga, itu Rapan udah rapi sama-sama ya teman-teman. Ini aku lagi benerin dulu kerudung. Untuk kerudungnya mohon maaf ya, aku pakainya kayak gini aja, simple aja gitu ya teman-teman. Nah sekarang aku mau nganterin Rapan Bimba dulu, tapi ini nggak ditungguin ya teman-teman, aku cuman nganter doang, habis itu balik lagi karena Bimbanya juga deket sih dari rumah. Oke, sekarang kita mau lanjut pergi dulu. Dan ini kita udah nyampe di tempat bimbanya, tapi Rapan itu nunggu dulu karena untuk jam sebelumnya belum pada keluar ya teman-teman. Oke, lanjut aja nih, aku belanja dan ini udah pulang lagi ya teman-teman. Barusan Rapan udah aku titipin sama ibu gurunya. Ini kan aku kehabisan batu es, nggak ada stok lagi di rumah, masih pada air gitu ya teman-teman. Makanya nih aku terpaksa beli sambil jalan kaki gitu, bawa-bawa batu es. Ini aku beli 4 buah kayak gitu dan lumayan berat juga gitu ya teman-teman.
Nah, dan aku juga sekalian beli minuman lagi, walaupun semalam sebenarnya udah belanja ya teman-teman, tapi ini aku tambahin lagi karena ada uang sisa atau uang lebih kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, untuk minuman hari ini full semua, lumayan agak banyak dibanding yang sebelumnya, cuman untuk jualan yang lainnya aku libur dulu kayak gitu. Nah, dan ini alhamdulillah ya teman-teman, untuk display di warung kecil-kecilan aku tuh udah beres semua. Hari ini aku jualan ayam, jadi jualannya tuh cuman es kuku sama per es-esan gitu, terus ada mie goreng dan juga ini ada seblak ya teman-teman. Itu juga untuk seblak aku nggak jualan banyak, paling hanya beberapa mangkok aja. Lanjut, karena udah beres displaynya, ini udah jam 11 ya teman-teman. Ini Rapan udah keluar sekolah, jadi aku jemput Rapan dulu. Nah, dan ini ada temennya ya teman-teman. Untuk temennya itu nggak dijemput, jadi bareng aja sama kita karena rumahnya juga deketan. Nah teman-teman, ini pas nyampe rumah Rapan langsung ngerjain dulu PR, katanya ada PR dari bu guru gitu. Nih kalau misalkan di rumah tuh dia lebih seneng belajar matematik gitu ya teman-teman dibanding baca, makanya nih Rapan untuk bacanya masih belum bisa gitu. Kalau untuk mengenal huruf sih udah ya teman-teman, cuman untuk bacanya tuh susah banget karena susah juga aku ajarinnya. Tapi kalau matematik dia itu senang banget aku ajarin. Nah, makanya aku masukin Bimba, siapa tahu dia tuh mau gitu diajarin sama bu guru gitu ya teman-teman, untuk bacanya biar cepet bisa lancar membaca kayak gitu. Nah, dan ini juga lagi ngerjain PR dulu aja aku ajarin di rumah. Kalau untuk baca tuh lumayan agak susah gitu ya teman-teman, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, sekarang aku mau lanjut dulu nih sarapan, karena tadi tuh aku pas nganterin Rapan belum sarapan apa-apa gitu ya teman-teman. Dan ini udah siang, harusnya sih ini waktunya makan siang gitu ya teman-teman, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nih daripada perut aku kosong, jadi di sini aku mau sarapan roti dulu. Nah, dan ini ada roti aku campur pakai coklat yang buat es kulkul itu ya teman-teman. Jujur ya, ini tuh enak banget dibanding dipakein susu, lebih enak tuh pakai coklat kayak gini. Ini hari Jumat ya guys, jadi itu lagi pada Jumatan gitu, cuman aku lapar. Tadi pas nganterin Rapan sekolah aku belum sarapan, jadi nggak apa-apa ya, orang lain pada Jumatan, aku kan cewek. Kami mah nggak ada. Anak-anak sekolah pada lewat, nanyain ayam, aku nggak jualan guys. Ini kalau makan roti kayak gini tuh seret banget kalau nggak sama minum. Air putih guys. Teman-teman, ini aku udah beres makan roti dan aku juga cuman makan satu lembar aja karena udah kenyang, udah seret gitu ya teman-teman. Kalau roti itu nggak dibarengin sama minum udah pastinya seret. Nah, dan ini lanjut aku mau makan es kulkul pisang gitu ya, kan aku tuh doyan banget pokoknya sama es kulkul pisang ini. Ini tuh sebenarnya kalau nggak ada yang beli juga aku makanin terus gitu ya teman-teman. Dibanding buah-buahan yang lain, aku sih lebih suka ke pisang, karena pisang itu walaupun dimasukin kulkas manisnya itu nggak hilang ya teman-teman, apalagi dicampur coklat kayak gini malah tambah manis kayak gitu. Tapi kalau untuk buah-buahan yang lain kayak melon, semangka, pas dimasukin ke freezer itu kayak apa ya, hilang aja gitu manisnya karena udah jadi es gitu. Nah, tapi kalau pisang beda ya teman-teman, tetap aja gitu manisnya ada. Oke teman-teman, nih di sini aku mau lanjut aja makan pisangnya.
Teman-teman, ini aku lagi enak-enak makan pisang, ada yang beli, jadi akhirnya aku taruh aja dulu pisangnya. Dan ini aku juga nggak nyadar aku naruhnya malah di bawah kayak gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena ini juga mejanya bersih ya. Teman-teman, alhamdulillah juga kakak ipar itu udah lahiran, dan lahirannya tuh udah pasti sesar gitu ya teman-teman, karena dari anak pertama sampai anak ketiga tuh sesar terus gitu ya. Nah, dan ini ada ari-arinya. Untuk ari-arinya ini dikubur di halaman atau di depan rumah aku gitu ya teman-teman, karena di rumah kakak itu depannya udah di tembok atau di keramik gitu ya, jadi susah untuk ngebongkarnya. Tapi kalau di sini lumayan enggak susah gitu ya, ini tinggal ngangkatin aja batu batanya kayak gitu, terus digali gitu ya teman-teman, karena dalamnya kan ini tanah gitu, jadi nggak terlalu susah dibanding tembok. Nah, ini untuk ari-arinya kita kuburin aja di sini, tapi ini belum aku pasangin lampu karena nanti nunggu suami kali ya pulang. Nah, ini yang nguburin suaminya kakak gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk bayinya juga sehat ya teman-teman. Terus minta doanya juga mudah-mudahan kakak ipar cepet pulih, cepet sehat kembali, dan cepet pulang ke rumah. Kan aku udah gak sabar nih pengen lihat babynya gitu ya. Aku ngerasain sih gimana rasanya lahiran sesar. Walaupun sesar kayak gitu ya teman-teman, tetap aja sih ngerasain sakit. Dan apalagi kalau udah habis biusnya gitu ya teman-teman, jadi kerasa banget sakitnya. Belum lagi kita harus belajar jalan, belajar berdiri, belajar bangun sendiri kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang namanya lahiran itu nggak ada yang gampang gitu ya teman-teman, mau normal mau sesar semuanya sama aja gitu ya teman-teman, butuh proses, butuh perjuangan kayak gitu. Jadi nggak ada ya teman-teman namanya yang lahiran enak. Kan aku suka denger gitu ya, ada beberapa orang bahkan mungkin banyak gitu ya yang aku denger katanya kalau lahiran sesar itu gampang, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa. Jadi sama aja ya teman-teman, mau sesar mau normal sama aja kita ngerasain sakit. Kalau misalkan normal ya mungkin sakitnya cuma pas ngeluarin bayi aja, tapi kalau sesar itu tuh malah menurut aku lebih parah dibanding yang normal ya teman-teman, karena kita juga harus benar-benar ngejaga badan kita, dan untuk pulihnya tuh lumayan lama ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.